One, two, three. Yang pertama ada model RAP Tyler. Model pengembangan kurikulum Tyler ada 4 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama menentukan tujuan pendidikan, yang kedua menentukan pengalaman belajar, yang ketiga menentukan organisasi, yang keempat evaluasi pembelajaran. Yang pertama menentukan tujuan pendidikan. Penetapan tujuan adalah langkah pertama. Dalam tujuan ini harus menggambarkan arah pendidikan yang akan dituju. Yang kedua, menentukan pengalaman belajar. Pengalaman belajar yaitu aktivitas siswa dalam berinteraksi dengan lingkungan dan bagaimana cara siswa mereaksi terhadap lingkungan tersebut. Yang ketiga, mengorganisasi pengalaman belajar. Tyler mengajukan 3 prinsip untuk mengorganisasi pengalaman belajar, yaitu kesinambungan, urutan isi, dan integrasi. Yang keempat, menentukan evaluasi. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian tujuan. Dalam hal ini, menganjurkan untuk evaluasi bisa berupa tes maupun non-tes. Yang kedua, ada model administratif. Pengembangan kurikulum ini disebut juga dengan istilah dari atas ke bawah. Artinya, pengembangan ini terdapat beberapa tahapan secara prosedural. Yang pertama, pembentukan ide awal yang dilaksanakan oleh para pejabat tingkat atas. Tim ini sekaligus sebagai tim pengarah. Anggota dari tim ini ditentukan oleh pejabat pendidikan yang berwenang. Yang kedua, membentuk suatu tim panitia pelaksana atau komisi untuk mengembangkan kurikulum. Tim yang didukung oleh beberapa anggota yang terdiri oleh para ahli. Tugas dari tim ini untuk mengembangkan konsep-konsep umum, landasan, rujukan, maupun strategi pengembangan kurikulum. Yang ketiga, menyusun kurikulum secara operasional, berkaitan dengan pengembangan atau perumusan tujuan pendidikan maupun pembelajaran, pemilihan dan penyusunan rambu-rambu dan substansi materi pembelajaran, menyusun alternatif proses pembelajaran dan menentukan penilaian pembelajaran. Yang keempat, mengajukan model kurikulum kepada tim pengarah untuk diperiksa dan diperbaiki oleh tim pengarah. Tim ini melakukan penyesuaian antara aspek-aspek kurikulum secara terkoordinasi dan menyiapkan secara sistem dalam rangka uji coba maupun sosialisasi dan penyebarluasan. Yang kelima, pelaksanaan uji coba. Setelah perbaikan dan penyempurnaan, kurikulum tersebut diuji cobakan secara nyata di beberapa sekolah yang dianggap representatif. Yang keenam, monitoring dan evaluasi. Supaya uji coba tersebut menghasilkan masukan yang efektif, maka diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi yang fungsinya untuk memperbaiki atau menyempurnakan berdasarkan pelaksanaan di lapangan. Yang selanjutnya ada model grassroots. Model grassroots adalah model pengembangan kurikulum yang dimulai dari bawah. Inisiatif dan kegiatan pengembangan kurikulum datang dari guru, baik pada level ruang kelas maupun pada level sekolah. Model ini lebih demokratis karena digagas sendiri oleh pelaksana di lapangan, sehingga perbaikan bisa dimulai dari unit yang paling terkecil dan spesifik hingga ke yang lebih besar. Lalu ada model demonstrasi. Menurut Smith, Stanley, dan Shures ada 2 model pengembangan. Yang pertama, sekelompok guru dari satu sekolah atau beberapa sekolah yang diorganisasi dan ditunjuk untuk melaksanakan suatu uji coba atau eksperimen suatu kurikulum. Pengembangan model ini biasanya diprakarsai oleh pihak Departemen Pendidikan, dilaksanakan oleh kelompok guru dan dalam rangka inovasi dan perbaikan suatu kurikulum. Yang kedua, dari beberapa orang guru yang merasa kurang puas tentang kurikulum yang sudah ada. Kemudian, guru tersebut mengadakan eksperimen, uji coba, dan mengadakan pengembangan secara mandiri. Pada dasarnya, guru-guru tersebut mencobakan yang dianggap belum ada dan merupakan suatu inovasi terhadap kurikulum. Yang selanjutnya, model Miller-Seller merupakan pengembangan kurikulum kombinasi dari model transmisi dan model transaksi dengan beberapa pengembangan tahapan. Yang pertama, klarifikasi orientasi kurikulum. Langkah pertama yang ditempuh oleh Miller-Seller yang dianggap penting adalah menguji dan mengklarifikasi orientasi pandangan filosofis dan sosialnya. Yang kedua, setelah melakukan klarifikasi orientasi kurikulum adalah mengembangkan tujuan.
tujuan umum dan mengembangkan tujuan khusus berdasarkan orientasi kurikulum yang bersangkutan. Tujuan umum dalam konteks ini adalah merefleksikan pandangan orang dan pandangan kemasyarakatan. Tujuan pengembangan merupakan tujuan yang masih relatif umum, oleh karena itu perlu dikembangkan tujuan-tujuan yang lebih khusus hingga pada tujuan instruksional. Yang ketiga, identifikasi model mengajar. Identifikasi model mengajar harus sesuai dengan tujuan dan orientasi kurikulum. Pada tahap ini, pelaksana kurikulum harus mengidentifikasi strategi mengajar yang akan digunakan sesuai dengan tujuan dan orientasi kurikulum. Adapun beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama, disesuaikan berdasarkan seluruh tujuan umum maupun tujuan khusus. Yang kedua, strukturnya harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, guru yang menerapkan kurikulum ini harus sudah memahami secara utuh, sudah dilatih dan mendukung model. Yang keempat, tersedia sumber-sumber yang esensial dalam pengembangan model. Yang keempat, implementasi. Langkah ini merupakan langkah akhir dalam pengembangan kurikulum ini. Prosedur orientasi yang dibakukan pada umumnya tidak sesuai dengan kurikulum transformasi. Sebaliknya, kurikulum transmisi pada umumnya menggunakan teknik-teknik evaluasi berstruktur dalam menilai kesesuaian antara pengalaman-pengalaman strategi belajar dan tujuan pendidikan. Lalu, yang selanjutnya ada model TABA. Model TABA merupakan modifikasi dari model Taylor. Modifikasi tersebut terutama penekanannya pada pemusatan perhatian guru. Teori TABA mempercayai bahwa guru merupakan faktor utama dalam usaha pengembangan kurikulum. Menurut TABA, bahwa guru harus aktif penuh dalam pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum yang dilakukan guru dan memposisikannya guru sebagai inovator dalam pengembangan kurikulum. Adapun langkah-langkah pengembangannya yaitu yang pertama, membuat unit eksperimen bersama dengan guru-guru. Dalam kegiatan ini perlu mempersiapkan yang pertama, perencanaan berdasarkan pada teori-teori yang kuat. Yang kedua, eksperimen harus dilakukan di dalam kelas dengan menghasilkan data yang empirik dan teruji. Yang kedua, unit yang sudah dihasilkan pada langkah pertama harus diuji cobakan di kelas-kelas eksperimen pada berbagai situasi dan kondisi belajar. Pengujian dilakukan untuk mengetahui tingkat validitas dan kepraktisan sehingga dapat menghimpun data bagi penyempurnaan. Yang ketiga, mengadakan revisi dan konsolidasi. Selain perbaikan dan penyempurnaan, dilakukan juga konsolidasi, yaitu penarikan kesimpulan hal-hal yang bersifat umum dan tentang konsistensi teori yang digunakan. Langkah ini dilakukan secara bersama-sama dengan koordinator. Yang keempat, mengembangkan keseluruh rangka kurikulum. Langkah ini merupakan tahap pengkajian kurikulum yang telah direvisi. Yang kelima, implementasi dan diseminasi. Dalam langkah ini dilakukan penerapan dan penyebarluasan program ke daerah dan sekolah-sekolah dan dilakukan pendataan tentang kesulitan serta permasalahan yang dihadapi guru-guru di lapangan. Yang selanjutnya adalah model Bellcamp. Bellcamp menetapkan 5 langkah dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, menetapkan arena atau wilayah di mana kurikulum itu diperuntukkan. Wilayah ini bisa mencakup satu sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi, ataupun negara. Yang kedua, menetapkan personalia. Dalam hal ini dianjurkan melibatkan masyarakat profesional dan masyarakat biasa. Para profesional meliputi pengembang kurikulum, guru, ahli bidang studi, pihak pusat pengembang kurikulum, dan sebagainya. Sedangkan masyarakat biasa meliputi para usahawan, tokoh masyarakat, orang tua, dan sebagainya. Yang ketiga adalah menetapkan prosedur yang akan ditempuh, terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, membentuk tim pengembang kurikulum. Yang kedua, melakukan penilaian terhadap kurikulum. Yang ketiga, studi tentang alternatif isi kurikulum baru. Yang keempat, merumuskan dan menetapkan kriteria yang akan digunakan. Yang kelima, perancangan dan penulisan kurikulum baru. Lalu, yang keempat, ada implementasi kurikulum. Untuk suksesnya penerapan kurikulum baru, perlu adanya dukungan sumber daya yang memadai, di antaranya pemahaman guru yang baik terhadap kurikulum baru, sarana dan prasarana, anggaran keuangan yang memadai, maupun manajemen sekolah. Yang kelima adalah evaluasi kurikulum, meliputi evaluasi pelaksanaan kurikulum oleh guru di sekolah, evaluasi terhadap desain kurikulum, evaluasi keberhasilan anak didik, dan evaluasi sistem rekayasa kurikulum. Organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Secara umum, terdapat 2 bentuk organisasi kurikulum. Yang pertama, kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Yang kedua, kurikulum terpadu.
Kurikulum berdasarkan mata pelajaran, yaitu ada mata pelajaran terpisah. Dalam proses pembelajarannya cenderung kurang memperhatikan aktivitas siswa karena yang dianggap penting adalah penyampaian informasi sebagai bahan pelajaran yang dapat diterima dan dihafal oleh siswa. Yang kedua ada mata pelajaran gabungan. Kurikulum bentuk ini sebagai upaya menggabungkan mata pelajaran yang terpisah dengan maksud untuk mengurangi kekurangan yang terdapat dalam bentuk mata pelajaran. Yang ketiga, fusi mata pelajaran. Jenis organisasi kurikulum yang menghapus batas-batas mata pelajaran dan menyatukannya. Contohnya seperti IPA, IPS, bahasa, matematika, dan kesenian. Lalu ada bentuk selanjutnya adalah kurikulum terpadu. Kurikulum ini cenderung lebih memandang bahwa dalam satu pokok bahasan harus terpadu secara menyeluruh. Keterpaduan ini dapat dicapai melalui pemusatan pelajaran pada satu masalah tertentu dengan alternatif pemecahan melalui berbagai disiplin ilmu atau mata pelajaran yang diperlukan. Beberapa bentuk organisasi kurikulum terpadu. Yang pertama, kurikulum inti. Topik-topik yang dapat diangkat dalam kurikulum ini selalu berkaitan dengan beberapa disiplin ilmu dan lingkungan. Yang kedua ada social function. Sebagai modifikasi dari social function adalah persistent life situation. Persistent life situation karakteristiknya adalah situasi. Secara umum ada 3 kelompok situasi yang akan dihadapi manusia. Yang pertama adalah situasi mengenai perkembangan individu manusia. Yang kedua, situasi untuk perkembangan partisipasi sosial. Yang ketiga, situasi untuk perkembangan kemampuan menghadapi faktor ekonomi dan daya lingkungan. Yang ketiga adalah experience curriculum, sering disebut juga dengan activity curriculum. Kurikulum ini cenderung mengutamakan kegiatan atau pengalaman siswa. Ada 4 tipe pembelajaran yang dikembangkan dalam activity curriculum. Yang pertama, construction on creative project. Pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan ide. Contohnya, membuat berbagai model macam payung ataupun tas, menulis gagasan atau surat, dan menciptakan permainan. Yang kedua, appreciation on enjoyment project. Pembelajaran ini bertujuan menikmati pengalaman dalam bentuk apresiasi estetis. Misalnya, menyaksikan permainan drama, mendengarkan musik, mendengarkan cerita. Yang ketiga, the problem project. Pembelajaran ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang bersifat intelektual, misalnya bagaimana penanggulangan penyebaran flu burung. Yang keempat, the drill of specific project. Pembelajaran ini bertujuan untuk memperoleh beberapa item atau tingkat keterampilan, misalnya bagaimana mengoperasikan kamera digital, bagaimana cara menulis makalah yang benar, dan sebagainya.